Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Keluarga dari Jemaat Gemim Bukit Moriah Kalabaru. Kita bersyukur dalam pemeliharaan Tuhan kita boleh menikmati peristirahatan di malam yang baru saja lewat, dan tentu kita rindu untuk mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, hari yang ke-6 di bulan November tahun 2023. Dengan datang ke hadirat Tuhan, bersyukur, memuji, menyembah Dia, dan sejenak memikirkan kebenaran firman-Nya. Nah, karena itu mari kita mempersiapkan hati menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk peristirahatan yang Engkau anugerahkan kepada kami di malam yang baru saja lewat. Kami boleh beristirahat dengan tenang, enak, nyaman, dan bangun di pagi ini dengan tubuh sehat kuat baru. Bahkan Tuhan, mungkin ada dari antara kami yang peristirahatannya tidak tenang, tidak enak, tidak nyaman oleh karena pergumulan yang berkecamuk dalam pikiran, mungkin juga oleh karena pergumulan sakit atas tubuh. Tetapi jika Tuhan masih mengurniakan kepada kami hari yang baru, itu merupakan suatu pertanda bahwa Tuhan memelihara kami, Tuhan memberi kekuatan kepada kami menghadapi pergumulan, dan masih ada harapan di dalam Tuhan untuk kami boleh menang atas setiap pergumulan. Dan ketika kami hendak mengawali hari ini, kami rindu untuk sejenak membaca dan memikirkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan makin memperlengkapi kami, menuntun dan mengarahkan kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini dan bahkan hari-hari selanjutnya. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk memikirkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita untuk hari ini, 6 November tahun 2023, diambil dari Galatia pasal 2 ayat 16a. Galatia pasal 2 ayat 16a berkata begini, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang benar adalah merupakan suatu tuntutan, merupakan satu syarat yang harus dipenuhi apabila kita mau diterima oleh Allah, mau diterima di sorga, mau memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Akan tetapi kenyataannya kita adalah manusia-manusia yang bersalah dan bahkan berdosa. Kita adalah pelanggar-pelanggar hukum. Kita sudah melanggar hukum Tuhan, hukum-hukum moral, hukum-hukum etika, dan berbagai hukum-hukum lainnya. Manusia adalah makhluk yang berdosa. Maka tidak ada kebenaran pada kita. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Berarti kita ini adalah orang-orang yang terhukum. Orang-orang yang tidak dapat diterima oleh Allah, tidak dapat diterima di surganya, tidak dapat diterima di dalam keselamatan. Nah, oleh sebab itu menjadi satu pertanyaan, adakah harapan? Adakah cara bagaimana supaya manusia bisa menjadi benar dalam pandangan Allah, sehingga layak diterima oleh Allah di sorga, layak untuk memperoleh keselamatan? Adakah caranya? Ya, cara kita tidak ada, saudara-saudara. Kita manusia tidak pernah dapat membersihkan kehidupan kita dari segala dosa yang melekat di dalam diri kita. Kita tidak dapat membayar akan dosa dan hutang-hutang dosa yang melekat di dalam diri kita. Tidak ada jalan bagi kita untuk menjadi manusia yang benar. Saudara-saudara, hal ini juga menjadi pergumulan jemaat di Galatia, di mana kemudian orang-orang Yahudi memberikan jawaban atas pertanyaan dan pergumulan ini bahwa manusia bisa menjadi benar di hadapan Allah apabila
hidup menurut Taurat, melakukan hukum-hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu kita tahu di dalamnya ada hukum moral seperti 10 hukum Tuhan itu. Ada juga hukum-hukum liturgis, yaitu tentang hukum-hukum yang mengatur peribadatan, dan hukum-hukum sipil lainnya. Nah, menurut orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang agama Yahudi, manusia bisa menjadi benar dengan melakukan hukum Taurat termasuk di dalamnya sunat. Akan tetapi kemudian Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat tidak pernah dapat membuat manusia itu menjadi benar. Oleh karena apa? Saudara-saudara, ini hal yang logis sekali. Oleh karena melakukan hukum Taurat ketika menjadi jalan untuk membenarkan diri kita supaya kita boleh diselamatkan, harus dilakukan secara sempurna. Kenapa? Karena sorga adalah tempat yang sempurna. Kalau melakukan hukum Taurat, melakukan hukum agama, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu menjadi cara, syarat untuk menjadi benar dan diterima oleh Allah, maka lakukanlah hukum-hukum itu, perbuatan-perbuatan itu dengan benar 100%. Dengan benar secara sempurna. Tidak boleh ada salah. Apalagi di Yakobus pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa jika kamu melakukan hukum Tuhan tetapi melakukan satu kesalahan atasnya, maka kamu sudah bersalah atas seluruh hukum Tuhan itu. Nah, ini adalah logika nila setitik merusak susu sebelanga. Jadi, kalau melakukan hukum Taurat, hukum agama, perbuatan-perbuatan baik, itu menjadi cara untuk membuat kita menjadi benar di hadapan Allah, boleh, tetapi harus 100% benar. Namun, tidak ada manusia yang dapat melakukan hukum-hukum Allah, hukum-hukum agama, perbuatan-perbuatan baik secara sempurna. Apakah memangnya ada manusia yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan agamawi secara sempurna? Perbuatan-perbuatan moral secara sempurna? Tidak ada, saudara-saudara. Maka berarti hukum Taurat, hukum-hukum agama, perbuatan-perbuatan manusia tidak dapat menjadi jalan untuk manusia menjadi benar di hadapan Allah. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Akan tetapi Paulus mengatakan ada cara yang lain yang datang dari Allah. Yaitu apa? Iman. Melalui iman kepada Yesus Kristus, manusia bisa dibenarkan di hadapan Allah. Oh ya? Bagaimana caranya sehingga iman, percaya kepada Yesus itu bisa membuat seseorang itu menjadi benar di hadapan Allah dan memperoleh keselamatan? Yaitu, oleh karena Allah telah menjadi manusia, karena kasihnya kepada manusia yang sudah berdosa dan terhukum ini, dia menjadi manusia. Lalu kemudian berkorban, menderita, sengsara sampai mati secara tragis di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita manusia, untuk menanggung murka dan penghukuman Allah atas pelanggaran-pelanggaran hukum yang sudah kita lakukan. Jadi, di dalam Kristus, di dalam salibnya, telah tersedia akan penebusan dosa. Dosa kita ditimpakan kepada Yesus yang sudah mati oleh karena dosa-dosa kita di kayu salib itu, saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus sudah mati untuk menebus dosa, tidak dengan sendirinya kita mengalami penebusan dosa itu. Maka bagaimana caranya supaya kita mengalaminya? Yang pertama ialah kita harus beriman kepadanya. Maka dengan beriman, karya penebusan Kristus di kayu salib berlaku kepada kita. Ketika karya penebusan dosa Kristus di kayu salib berlaku kepada kita, maka melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah memandang kita benar, tidak berdosa lagi. Bahkan tidak ada satupun dosa lagi. Karena Kristus sudah menebus dosa kita, menyucikan kita dari segala dosa, saudara-saudara. Maka melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah memandang kita benar. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga, ketika kita beriman kepada Yesus,
maka melalui iman itu kita dipersatukan dengan Yesus. Begitu kita dipersatukan dengan Yesus, maka kepribadian Kristus juga menjadi kepribadian kita. Nah, saudara-saudara, bukankah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Sebagai Allah yang menjadi manusia, dia adalah sosok yang benar. Yesus sendiri yang mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah kebenaran itu. Yesuslah kebenaran yang otentik itu. Yesuslah kebenaran yang sempurna itu. Nah, melalui iman kita dipersatukan dengan Yesus. Maka ketika iman mempersatukan kita dengan Yesus, kebenaran Kristus diperhitungkan oleh Allah menjadi kebenaran kita juga. Nah, saudara-saudara, dengan cara itulah iman membenarkan kita di hadapan Allah. Oleh iman kita dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi kebenaran yang terjadi melalui iman itu baru dalam hal status kita. Allah memandang kita sebagai seseorang yang memiliki status sebagai orang yang benar melalui iman kepada Yesus. Pembenaran itu tidak dengan sendirinya membuat pribadi kita jadi suci, benar, kudus, dan tidak ada dosa lagi. Tidak, saudara-saudara. Realita kehidupan kita masih berdosa. Jadi pembenaran itu membuat kita memiliki status benar di hadapan Allah, tetapi dalam diri kita, kita masih tetap manusia yang berdosa. Manusia yang masih bisa bersalah. Manusia yang masih bisa melanggar perintah-perintah Allah. Nah, karena itulah konsep pembenaran ini tidak lepas dari konsep pengudusan. Di mana Tuhan Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus dan firman-Nya, lalu Roh Kudus memakai firman untuk diperdengarkan kepada kita, untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk mengajar kita, membentuk kita, mengubahkan kita. Sehingga Roh Kudus memakai firman Allah untuk membuat kita bertumbuh di dalam kebenaran. Sehingga pribadi kita yang masih berdosa ini makin hari makin mengenal kebenaran, makin hari makin bertumbuh di dalam kebenaran, makin hari makin diubahkan menuju pada kebenaran, makin hari hidup kita makin disesuaikan dengan status kita sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita sudah beriman, tetaplah tinggal teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebab hanya melalui iman kepada Yesus, kita menjadi benar di hadapan Allah. Dan karena itu, boleh mendapatkan keselamatan. Jangan pernah tinggalkan iman kita, dan tetap ikuti tuntunan Roh Kudus melalui firman-Nya, yang akan membuat kita bertumbuh di dalam kebenaran, sehingga kehidupan kita makin hari makin dibuat menjadi cocok, mendekati kesesuaian dengan status kita yang sudah benar di mata Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kami akan selalu diteguhkan oleh-Mu melalui Roh Kudus dan firman untuk tetap di dalam iman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mempercayakan diri kami kepada Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan agar supaya kami boleh menaati bimbingan Roh Kudus melalui firman Tuhan, sehingga makin hari kami makin bertumbuh di dalam kebenaran, dan makin mendekati, makin sesuai dengan status sebagai orang benar di mata Tuhan, oleh karena iman kepada Yesus Kristus itu. Kami bawa kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun, pelihara, jagai, sertai kami. Ketika kami hendak beraktivitas, apapun aktivitas itu, bekerjakah, berstudikah, berjuangkah, berjualankah, berdagangkah, atau apapun itu. Kiranya Engkau mengaruniai kami hikmat-Mu, pengetahuan yang daripada-Mu dalam kami menjalani aktivitas kami, supaya semuanya kami lakukan menurut kehendak Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang yang membawa kebaikan bagi dunia di sekitar kami, dan kami pun boleh mengalami kebaikan-kebaikan sebagai anugerah-Mu lewat segala aktivitas yang kami kerjakan. Berkati kami semua di hari ini, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, dan dari segala yang jahat, dari kesialan, kemalangan dijauhkan. Kiranya dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, kami mengalami keadaan-keadaan yang baik, tercukupkan di dalam segala kebutuhan. Apabila ada dari antara kami yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, kami memohon,
tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah kami yang sakit dan mengaruniakan kesembuhan, pemulihan atas kami. Yang dalam persoalan masalah, persoalan di tempat kerja, persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, apapun persoalan yang sedang dihadapi, kami mohon pertolongan Tuhan dianugerahkan supaya kami menemukan jalan keluar dan lepas terbebas dari persoalan-persoalan yang sedang kami gumuli itu. Tuhan yang sedang bersyukur karena hari ulang tahun, Tuhan berkati baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun rumah tangga. Tahun-tahun kehidupan mereka ke depan kiranya tetap mereka jalani dalam tuntunan pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Berkatilah kiranya Jemaat Kemim Bukit Moria Tikala Baru dalam segala pelayanan, kegiatan-kegiatan gerejawi, dalam program-program, dalam pembangunan, dan dalam hal apapun kiranya Roh Kudus bekerja, membuat program-program pelayanan berjalan dengan lancar, dan kiranya Tuhan jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 29, dari anak-anak sampai lansia, semuanya mengalami pertumbuhan rohani yang sehat di dalam Tuhan. Maka urapilah hamba-hamba Tuhan, para pelayan khusus, dan semua pelayan yang bersinergi dengan para pelayan khusus untuk menjadi alat Tuhan dalam membangun kehidupan iman dari Jemaat Kemim Bukit Moria Tikala Baru. Kami berdoa untuk pelaksanaan sidang sinode tahunan yang akan dilaksanakan di Jemaat Kemim Bukit Moria Tikala Baru dan wilayah Manado Timur 4, 28 dan 29 November nanti. Tuhan berkati semua persiapannya agar supaya berjalan dengan baik, sampai pada pelaksananya kiranya boleh terwujud dengan baik dalam tuntunan dan campur tangan Tuhan, dan kiranya pelaksanaan sidang sinode tahunan ini akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan pemerintah, bangsa dan negara Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado. Dikaruniakan kepada mereka Tuhan, hikmat, pengetahuan, kesehatan, kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan, memimpin masyarakat Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Manado, berdasarkan kehendak Tuhan, dan membawa bangsa kami, daerah kami, kota kami makin hari makin mengalami pertumbuhan dalam hal kesejahteraan. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan, situasi di Timur Tengah sana, perang yang terjadi antara Israel dan Palestina, Hamas, Tuhan tolong, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kesadaran kepada pemimpin-pemimpin bangsa itu untuk menghentikan perang dan menciptakan perdamaian. Kasihanilah korban-korban peperangan, anak-anak kecil, kaum perempuan, masyarakat sipil yang sebenarnya tidak berkaitan apa-apa dengan peperangan itu. Tuhan lindungilah mereka, kuatkan mereka, tabahkan mereka, dan kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus, maka perang itu segera usai. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mohon ampun segala salah dan dosa kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, tayangan renungan harian keluarga dari Jemaat Kemim Bukit Moria Tikala Baru pada pagi hari ini. Maka perkenan kami untuk mengucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berstudi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.